Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Jamaluddin dari Universitas Pamulang. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Di video kali ini saya akan membahas materi pertemuan 11, yaitu tentang studi kasus. Langsung saja ke materinya aja, yaitu pengolahan tim atau tim software proses, yang merupakan proses yang dilakukan oleh tim yang berskala besar, di mana tim tersebut terlibat dalam rekayasa perangkat lunak yang besar dan sangat kompleks serta membutuhkan waktu hingga dalam hitungan tahun. Karena tidak semua perangkat lunak berskala besar, maka digunakan istilah tim software proses. Pengelolaan tim didefinisikan sebagai kerangka kerja yang harus dilakukan oleh tim yang membuat rekayasa perangkat lunak. Dalam pengelolaan tim, ada 7 prinsip untuk mengambil keputusan dalam suatu proses. Yang pertama yaitu menyediakan kerangka kerja yang sederhana yang berdasarkan personal software proses. Membagi produk menjadi beberapa rangkaian kejadian. Yang ketiga, menetapkan nilai standar untuk kualitas dan pembuatan produk. Yang keempat itu menerapkan peranan masing-masing anggota dan menyiapkan tim evaluasi. Yang kelima itu membutuhkan disiplin untuk melakukan suatu proses. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menyediakan pedoman sebuah tim untuk menyelesaikan suatu masalah yang akan dihadapi. Langkah-langkah dalam struktur rekayasa sebuah perangkat lunak disusun langkah-langkah yang struktur maksimal mungkin, sehingga apabila masih terjadi kegagalan, maka penyebabnya bukan masalah teknis, tapi masalah tersebut berasal dari individunya. B yaitu kinerja tim. Tim terdiri dari sedikitnya dua orang yang bekerja berdasarkan tujuan bersama, di mana masing-masing anggota tim mempunyai peranan atau fungsi yang harus dilaksanakan. Dan untuk menyelesaikan tugas tersebut dibutuhkan ketergantungan antar anggotanya. Untuk membentuk suatu tim dibutuhkan waktu. Biasanya tim dimulai dari seorang yang mempunyai sebuah tujuan, kemudian membahasnya bersama dengan beberapa orang, lalu menjadikannya tujuan bersama. Dengan demikian terbentuklah tim, yaitu menyusun strategi. Dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, pengembang harus mempunyai strategi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah pada proses pengembangan. Yang perlu dilakukan dalam menyusun strategi adalah mendefinisikan kriteria strategi. Yang kedua itu membuat strategi alternatif. Yang ketiga kita mengetahui keuntungan dan risiko strategi alternatif. Yang keempat membuat perbandingan antara strategi yang lain. Yang kelima membuat keputusan strategis. Yang keenam yaitu mendokumentasikan strategi yang digunakan. Strategi yang disusun dengan maksud untuk mengurangi risiko timbulnya permasalahan dalam pengerjaan proyek. Risiko ini dapat berupa tidak dapat terdesainnya sebuah fungsi, produk yang dihasilkan tidak sempurna sehingga waktu uji coba bisa menjadi lebih lama, produk beserta perubahannya tidak dapat lagi diawasi, hingga waktu yang digunakan untuk pembuatan aplikasinya menjadi sia-sia. Yang keempat itu tim tidak bekerja dengan efektif. Dan terakhir, implementasi. Hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam menentukan standar implementasi. Menurut TSPI adalah standar hasil review. Standar tidak perlu sempurna pada awalnya, cukup standar dasar yang dapat dikembangkan setelah digunakan untuk mengerjakan produk. Yang kedua yaitu penamaan. Interface dan standar pesan penamaan perlu distandarkan untuk keseragaman hasil produk sistem, namun harus konsisten untuk mempermudah kerja tim dan proses uji coba, serta menelusuri bila terjadi masalah. Interface dan pesan juga perlu diberi standar supaya dapat digunakan bersama oleh anggota tim. Standar coding. Coding sangat membutuhkan konsistensi dari tim, sehingga perlu dibuatkan standarnya untuk mempermudah pemeriksaan jika didapati masalah atau tidak, mempercepat proses coding dan menjadikannya lebih efektif. Hal ini disediakan oleh komentar-komentar yang dibuat pada saat pengkodean. Yang keempat yaitu standar ukuran. Standar tipe kerusakan dapat digunakan untuk
Digunakan kemudian menambahkan uji coba terhadap material yang untuk mengetahui kerusakan terjadi pada produk. Yang kelima itu pencegahan terhadap kerusakan. Tindakan pencegahan terhadap kerusakan dapat diawali dengan mempelajari lagi bahasa pemrograman yang akan digunakan, mempelajari kebutuhan sistem, memastikan proses yang akan dikerjakan menggunakan alat bantu yang lebih baik, dan setelah lakukan koreksi dan menggunakan metode yang lebih baik. Analisis risiko saat melakukan pengembangan pada perangkat lunak, pengembang dapat menghadapi berbagai situasi pada prosesnya, seperti lebihnya anggaran yang telah dikeluarkan ataupun keterlambatan saat menyelesaikan proyek tersebut. Ini dikarenakan kurangnya perencanaan dalam menghadapi kemungkinan risiko yang terjadi pada saat pengembangan. Yang ada juga risk assessment. Risk assessment merupakan penilaian yang dilakukan dalam sebuah tim dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Sekian video kali ini. Apabila ada salah pengucapan atau materi yang saya sampaikan, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.